Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini kita mau bikin roti sosis dalam cup. Ini cocok buat ide bakulan. Cara bikinnya gampang, teksturnya lembut, empuknya tahan berhari-hari. Rasanya juga enak banget, perpaduan rasa manis dan gurih dijamin semua bakalan suka. Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama, kita akan membuat adonan rotinya terlebih dahulu. Resep adonan roti ini Umi gunakan resep roti manis. Jadi pertama siapkan wadah atau bowl. Tambahkan dengan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Tambahkan dengan 12 gram susu bubuk. Tambahkan juga dengan 50 gram gula pasir. Gak lupa kita tambahkan juga dengan 4 gram ragi instan. Kemudian pasang bowl ke dalam stand mixer. Di sini Umi pakai stand mixer Vienta. Kita pasang pengaduk dough. Kemudian di sini akan kita setting kecepatannya sekitar 2-3. Sambil di mixer, tambahkan dengan 50 gram air dingin. Jadi di sini airnya dingin ya teman-teman supaya adonannya nggak gampang panas. Tambahkan juga dengan 60 gram susu cair. Jadi untuk takarannya kita timbang ya, jangan pakai mililiter. Kita masukkan juga 1 butir telur utuh. Mixer dengan kecepatan rendah selama kurang lebih 3-4 menit atau sampai teksturnya menjadi setengah kalis. Kalau teksturnya udah setengah kalis atau yang artinya sudah tidak terlalu menempel di tangan ataupun di wadah. Nah seperti ini ya teman-teman, teksturnya masih agak basah, masih sedikit ada geridilan dari gula dan ragi. Nah ini tandanya udah setengah kalis. Tambahkan dengan 4 gram garam dan 40 gram butter atau teman-teman bisa ganti pakai margarin. Tapi kalau teman-teman pengen teksturnya lebih empuk, lembut dan lembutnya ini tahan lama, pastikan gunakan butter aja. Lanjut kita mixer kembali, kita gunakan kecepatan 3-4. Dan di sini kita mixer selama kurang lebih 7 menit atau sampai teksturnya menjadi kalis dan juga elastis. Ciri-ciri adonan yang sudah kalis, dia sudah tidak terlalu menempel di wadah. Kalau dipegang juga nggak terlalu lengket di tangan. Adonan kelihatan halus dan mulus. Nah, seperti ini. Hentikan dulu untuk pemixerannya dan kita akan cek keelastisan. Lumuri tangan dengan sedikit margarin atau butter. Kemudian kita ambil sedikit adonan, rentangkan perlahan-lahan. Dan saat direntangkan timbul membran tipis yang tidak mudah sobek seperti ini, tandanya sudah elastis. Kalau misalnya masih gampang sobek, bisa dimixer lagi selama kurang lebih 3 menitan. Karena adonan Umi udah bagus, ini udah siap untuk digunakan, pindahkan ke alas kerja atau alas datar. Bagi adonan menjadi 10 bagian, di mana masing-masing bagiannya beratnya sekitar 50-55 gram. Setelah dibagi jadi 10 bagian, selanjutnya kita ambil 1 bagian adonan. Dilihat dari adonannya aja udah kelihatan lembut banget. Kita kempiskan dulu adonan seperti ini. Selanjutnya kita rounding sampai permukaannya halus dan juga mulus. Nah ini udah bagus ya. Kita ulangi lagi. Pertama adonan kita kempiskan dulu supaya rongga udaranya bisa keluar. Selanjutnya di rounding sampai permukaannya halus dan mulus. Jangan lupa diurutkan dari adonan yang pertama kali dibentuk sampai yang terakhir dibentuk. Istirahatkan adonan sekitar 15 menit. Dan setelah 15 menit diistirahatkan, kita ambil 1 adonan yang pertama kali kita bentuk. Posisikan permukaan yang mulus berada di bawah, kemudian kita gilas sampai semua udaranya keluar. Pastikan semua udaranya sudah keluar ya teman-teman. Selanjutnya ini mau Umi geser supaya lebih gampang dan kita tekan bagian ujungnya kemudian digulung seperti ini. Setelah digulung kemudian kita gilas sampai panjangnya kurang lebih 25 cm. Nah kalau udah panjang kayak gini, selanjutnya ini kita satukan kedua ujungnya. Dan kalau udah terbentuk lingkaran, selanjutnya bentuk lilitan. Setelah dililit langsung kita letakkan ke dalam paper cup. Usahakan saat meletakkan ke dalam paper cup berada di tengah-tengah ya teman-teman supaya saat mengembang adonannya jadinya bagus. Oh ya, untuk shapingnya ini sesuai selera aja ya teman-teman. Kalau misalnya nggak mau dibentuk lilitan juga boleh.
Istirahatkan kembali adonan untuk yang kedua kalinya, dan di sini akan kita istirahatkan selama kurang lebih 45 menit atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Sesuaikan dengan suhu sekitar ya. Ambil 1 buah sosis, di sini Umi pakai sosis daging atau teman-teman bisa ganti pakai sosis ayam. Sebelumnya sosisnya sudah Umi tumis sebentar dengan menggunakan teflon tanpa minyak supaya aromanya lebih wangi dan bagian permukaannya nggak terlalu basah. Langkah selanjutnya, oles permukaan roti dengan susu cair full cream. Di sini kita oles secara merata dan pengolesannya tipis-tipis aja. Setelah dioles dengan susu cair, selanjutnya tambahkan topping. Di sini Umi pakai saus tomat yang sudah dimasukkan ke dalam piping bag. Tambahkan juga dengan mayones, jadi nanti rasanya itu ada asam, segar, dan creamy. Teman-teman bisa tambahkan juga dengan saus keju atau apapun sesuai selera aja. Dan supaya aromanya lebih wangi, kemudian ada sedikit rasa manis dan kriuk-kriuk, Umi tambahkan keju parmesan bubuk. Tambahkan juga dengan daun parsley kering supaya tampilannya lebih cantik dan aromanya lebih wangi. Dan terakhir, di bagian tengah-tengahnya Umi tambahkan keju mozzarella. Kalau misalnya nggak ada keju mozzarella, bisa juga ditambahkan dengan keju cheddar. Nah, ini adonan roti sosisnya udah jadi dan siap untuk kita panggang. Tampilan sebelum dipanggangnya aja udah kelihatan menggiurkan dan enak banget ya. Sebelum dipanggang, pastikan oven sudah dipanaskan dulu selama kurang lebih 5-10 menit supaya suhu dalam ovennya stabil. Setelah adonan dimasukkan, selanjutnya panggang adonan dengan suhu kurang lebih 190-200 derajat Celcius selama kurang lebih 15-20 menit atau menyesuaikan oven masing-masing. Untuk pengovenannya, di sini Umi menggunakan Smart Oven Vienta. Ini merupakan oven digital dengan desain yang elegan. Cukup kita panggang 15 menit aja dengan posisi blower mati dan pakainya api atas bawah. Ini permukaannya udah cantik, kecoklatan, dan matang. Dalam keadaan roti masih sangat panas, kita oles bagian permukaannya pakai butter atau bisa juga diganti pakai margarin supaya aromanya lebih wangi, teksturnya lebih lembut, dan tampak lebih shiny. Nah, ini roti sosisnya udah jadi. Aromanya tuh wangi banget, tampilannya juga cantik. Pas aku sentuh, ini berasa lembut banget ya teman-teman. Nah, ini bisa diperhatikan. Dari sentuhannya aja udah berasa tekstur dari rotinya sendiri lembut. Kematangannya menurutku juga udah pas banget, bagian dasarnya kecoklatan dan permukaannya berwarna golden brown. Pas aku belah, ini berasa rotinya tuh lembut banget dan sosisnya padat. Bisa diperhatikan seratnya ini halus banget ya teman-teman. Nah, ini penampakan bagian dalam. Dan pas aku coba, ini rasanya tuh enak banget. Perpaduan rasa manis, gurihnya itu pas. Jadi kalau aku deskripsikan, rotinya ini teksturnya tuh lembut banget. Ini bisa dilihat ya, seratnya tuh halus banget. Nah, ini seratnya tuh halus dan panjang. Untuk rasa dari base rotinya sendiri, ini udah manis, gurih dari butter. Dipadu dengan sosis daging yang tentunya rasanya udah enak dan teksturnya tuh agak keras-keras gitu. Ditambah lagi tadi toppingnya itu ada saus tomat, mayones, ada keju parmesan juga, dan wangi dari parsley. Ini pokoknya enak banget dan perfect. Asli, ini makan satu aja nggak cukup dan pengen nambah lagi. Kalau untuk dijual, bisa dimasukin ke dalam plastik OPP, kemudian dikasih hiasan seperti ini. Nah, ini tampilannya jadinya lebih cantik dan cocok buat hampers di Idul Adha. Pokoknya teman-teman tuh wajib banget cobain resep ini, dan kalau misalnya teman-teman gak suka topping yang savory, bisa diganti topping yang manis. Dan segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya, wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.